Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ولا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Yang pertama tentu yang terhormat Ketua Takmir Masjid Taqwa beserta dengan pengurus takmir yang lainnya yang saya hormati, semua hadirin yang hadir di masjid ini maupun yang tidak hadir di masjid ini, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa'azakumullah jami'an. Mudah-mudahan selalu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa hadir di majelis ini, di masjid ini selepas kita menunaikan salat fardu, salat maghrib berjamaah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, kita belajar bersama. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia, yang telah membimbing kita semua dengan risalah-risalahnya yang mulia. Dan beliaulah contoh terbaik good looking yang patut untuk kita teladani setiap aktivitasnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus meneladani dan menjalankan semua syariat dan sunnahnya sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang good looking yang akhir-akhir ini menjadi perdebatan dan menjadi dialektika atau menjadi omongan banyak orang. Tetapi nanti pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas sisi good looking dari sisi yang lain. Apa itu good looking dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini luar biasa sekali, Masya Allah. Pertama kali setelah sekian lama tidak melaksanakan kajian atau aktivitas di masjid, tetapi kemudian hari ini Allah hadirkan kembali, kita bisa beraktivitas di sini, dan mudah-mudahan kita terus berdoa, mudah-mudahan negara kita dan seluruh dunia ini segera sehat, segera pulih dari wabah corona ini. Bapak Ibu sekalian, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertanyaan yang simpel sekali, yang berkaitan dengan tema kita pada kali ini adalah good looking itu apa gitu. Apa itu good looking? Kalau kita flashback pada beberapa waktu yang lalu, seolah-olah good looking itu kok mengerikan sekali. Bahkan kemudian ada yang menyebutkan good looking itu salah satu dari cara masuknya intoleransi atau radikalisme. Tentu tidak menjadi benar hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin ada kasuistik, tapi tidak semuanya benar. Nah, kita berbicara tentang good looking itu apa sebenarnya? Makna good looking itu apa? Maka kalau kita pelajari dari sisi bahasa, makna good looking itu hanya berkutat pada dua hal.
Good looking itu ya kalau laki-laki ya tampan, kalau perempuan ya cantik. Jadi itu makna secara bahasanya begitu. Tetapi apakah makna good looking itu hanya bersifat zahir saja? Apakah makna good looking yang disebut sebagai good itu baik, looking itu penampilan? Itu adalah penampilan yang zahir saja. Nah, nanti kita akan bahas dari sudut pandang Al-Qur'an tentang makna good looking itu sendiri. Baik, sebelum nanti kita membahas tentang masalah itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pada intinya begini Bapak Ibu sekalian, siapapun diri kita, selama kita manusia, itu pasti diciptakan oleh Allah dalam keadaan good looking, itu pasti Pak. Pasti good looking. Tidak ada yang tidak. Ya, kalau kita mencari membahas good looking dari sisi makna tadi, setiap manusia, siapapun kita, laki-laki, perempuan, ya, semuanya good looking. Kenapa? Allah sendiri yang berfirman demikian kan dalam Quran surah At-Tin itu di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia, Allah membahasakan di situ dengan insan, bukan laqad khalaqnal, misalnya laqad khalaqnal ladzina amanu atau laqad khalaqnal muslimin misalnya. Tapi insan, semua manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang ahsanut taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Itu Allah yang berfirman. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia sejak kecil, manusia semuanya adalah makhluk yang good looking, penampilannya baik. Itu pasti. Semuanya. Nah, dan fitrahnya memang begitu Bapak Ibu sekalian. Fitrahnya manusia itu mesti senang dengan yang penampilannya bagus kan? Senang dengan yang good looking. Adakah manusia misalnya panjenengan misalnya, Bapak Ibu sekalian, senang nggak lihat anaknya kucel, rambutnya semrawut nggak jelas misalnya, senang nggak Pak? Senang nggak Bu? Tidak. Pasti kita lebih senang dengan yang good looking. Anaknya bersih, penampilannya bagus, bajunya rapi, rambutnya bersih dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan. Karena memang tadi fitrahnya manusia itu mesti good looking, mencari yang enak dipandang. Contoh kasus begini Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ada sebuah riwayat mengatakan begini, ketika kemudian engkau ingin melihat atau kemudian ingin menikahi seorang perempuan, maka yang pertama kali dilihat apa? Li jamaliha, kecantikannya. Itu sabda Nabi, dan para ulama sepakat bahwa hadisnya itu sahih. Artinya tidak dipungkiri bahwa fitrahnya manusia, terlebih laki-laki, melihat yang pertama yang dilihat dari seseorang itu mesti apa? Fisiknya, parasnya, cantiknya. Kalau perempuan sama, perempuan juga begitu. Ketika mengiyakan seseorang laki-laki, misalnya ada seorang datang, seorang laki-laki, seorang ikhwan datang untuk melamar. Lalu kemudian boleh si perempuan itu menilai pertama dari sisi good lookingnya. Nah, artinya begini, good looking itu tidak harus penampilannya kulitnya bersih, putih, lalu kemudian rambutnya kayak opa-opa gitu misalnya. Tidak harus begitu. Tetapi asal kemudian dilihat nyaman, dilihat tenang, dilihat membahagiakan, mendamaikan, maka itulah yang disebut sebagai good looking atau penampilan yang baik. Nah, maka tadi Nabi saja mengajarkan yang demikian. Walaupun sekali lagi zahir itu tidak menjadi penentu atas nilai yang ada di dalam batin seseorang. Tetapi boleh kita melihat seseorang itu dari sisi penampilan awalnya. Itu boleh saja. Nah, sama halnya begini, kita berbicara tentang fitrahnya manusia. Panjenengan tentu tahu bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Yusuf di penjara itu gara-gara apa? Nabi Yusuf di penjara itu gara-gara apa kira-kira? Kalau dalam sejarah yang biasanya kita pelajari, Nabi Yusuf ini bahasa guyon, bahasa bercandanya ya. Nabi Yusuf di penjara itu gara-gara ganteng. Ya enggak Pak? Ya enggak Bu? Nabi Yusuf di penjara itu gara-gara apa? Ganteng. Karena Nabi Yusuf tidak
tidak mengikuti apa yang diminta oleh Zulaiha. Masya Allah, jazakumullah khair. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihi salam difitnah lalu kemudian dipenjara. Pada intinya adalah Nabi Yusuf itu dipenjara, bahasa kita ya, gara-gara karena Nabi Yusuf ganteng kan gitu. Tapi walaupun tidak hanya karena faktor itu. Lalu kemudian contoh kasus yang lain begini. Good looking itu menjadi satu hal yang harus ada. Bagi seorang istri yang solihah, itu good looking itu wajib. Istri solihah, good looking itu wajib. Ini ibu-ibu perhatikan ya, apalagi mamah muda ini. Good looking itu wajib bagi seorang istri yang solihah. Bagaimana bisa wajib? Apakah berarti harus berdandan terus? Tidak mesti begitu. Tetapi kemudian kita mengambil ibrah pelajaran dari sebuah hadis Nabi begini. Ada sebuah hadis Nabi. Seorang istri yang baik itu apa? Idza nazarta saratka. Apabila kemudian engkau melihatnya, engkau merasa bahagia, engkau merasa nyaman, engkau merasa tenang. Artinya apa? Kan berarti seorang istri yang solihah harus good looking, harus penampilan yang baik, harus penampilan yang di depan suaminya tentunya, harus berpenampilan yang bersih, harus berpenampilan yang bisa membahagiakan dan menenangkan suaminya. Nah, maka dalam kasus sebagai sebagai pembahasan awal ini, bahwa good looking secara prinsip asal dia untuk kebaikan maka menjadi sesuatu yang baik dan wajib bagi seorang muslim. Bahkan kemudian dalam ayat Al-Quran disebutkan ketika kemudian kau akan datang ke masjid maka harus berpakaian yang baik. Lalu kemudian berpakaian yang sebaik-baiknya pakaian, berpenampilan yang bersih. Bahkan kemudian syariat wudu itu adalah juga untuk menjaga good looking tampilan kita, Pak. Ya, agar menjaga Pak, tampilan kita agar kemudian tetap bersih dan lain sebagainya. Maka sebagai bahan awal ini, good looking untuk kebaikan tentu sesuatu hal yang positif. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita semua hanya menjadikan tampilan awal manusia atau tampilan fisik manusia itu sebagai penampilan atau sebagai penilaian yang mutlak, maka efeknya akan sangat negatif terhadap lingkungan masyarakat kita. Efeknya akan sangat negatif, akan sangat berbahaya. Paling tidak, satu, efek negatifnya yang dihasilkan dari ketika cara pandang kita melihat seseorang hanya dilihat dari fisiknya, pertama adalah penilaian yang tidak adil. Itu pasti, Pak. Penilaian kita menjadi tidak adil. Misalnya begini, panjenengan ketika melihat seseorang yang katakanlah cantik begitu, dia melakukan kesalahan, kira-kira kalau sifat kita sebagai manusia biasa, kita akan menegur atau tidak? Atau kita kemudian akan memaklumi, nggak apa-apa, salah, yang penting cantik gitu kan? Ada yang seperti itu? Ada. Ini sebagai kasus begini. Beberapa tahun yang lalu ada seorang artis ganteng, tampan dia, fisiknya tampan. Lalu kemudian dia terjerat pada, mohon maaf, pada ya prostitusi lah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Luar biasanya Pak. Ini yang menyedihkan bagi kita semua. Ketika kemudian beliaunya selesai dari masa tahanan, di depan rumah beliau sudah banyak ratusan orang yang siap mensupport, yang siap untuk mendukung, yang siap untuk memberikan memberikan ya dukungan moral terhadap orang tadi. Kenapa? Karena ganteng. Jadi akhirnya kalau kita hanya menilai sesuatu dan seseorang hanya dari fisiknya, maka kita akan berpikir dan kita hanya akan kemudian berpikir menjadi tidak adil. Kalau orangnya ganteng kemudian berbuat salah, dia tidak dianggap salah. Tapi kalau orangnya mohon maaf tidak ganteng, tidak cantik, lalu kemudian dia berbuat salah, dia akan dibully dan dimaki habis-habisan. Ini kasus terjadi. Beberapa waktu yang lalu di media sosial juga begitu. Ada orang sama-sama YouTuber,
dia perempuan tidak begitu cantik dalam artian secara cantiknya manusia, tidak cantik, melakukan kesalahan, lalu dihujat dan dibully habis-habisan. Tetapi kemudian di satu sisi yang lain ada YouTuber juga, dia perempuan, dia cantik, melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih parah dari yang pertama tadi, tapi tidak dihujat. Kenapa? Alasannya karena cantik fisiknya. Maka dalam penilaian kita, aktivitas sehari-hari kita, kalau kita hanya menilai sesuatu dan seseorang hanya dari fisiknya, maka akan menghancurkan kehidupan sosial kita. Itu mesti hancur. Sama misalnya, good looking itu bisa dari dua hal. Satu karena tampangnya, kedua karena hartanya. Orang yang mungkin tidak terlalu ganteng, tapi hartanya banyak, itu bisa jadi kaya, Pak. Bisa jadi kelihatannya good looking gitu. Ya. Misalnya, tidak pun ganteng, tapi kemudian dia bawanya motor apa? Harley gitu kan, geber-geber. Wah, rasanya jadi kelihatan keren banget. Nah, jadi dua penilaian tadi menjadi berbahaya kalau kemudian kita dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan persepsi dua perspektif itu untuk menilai good looking atau tidak good lookingnya seseorang. Kemudian efek yang kedua, selain kemudian penilaiannya menjadi tidak adil, ya, yang kedua kemudian menjadi apa? Body shaming. Body shaming itu ya bahasanya jadi apa ya? Mengejek orang tapi ngejek bodinya. Misalnya orangnya kurus, kemudian kok kamu kurus banget ya, kayak nggak pernah makan gitu. Itu namanya body shaming, Pak. Dan itu tidak boleh. Mencela makhluk Allah itu tidak boleh, hukumnya haram. Dan kita tidak boleh seperti itu. Sebagai seorang muslim harus menjaga lisan kita, karena salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dari kemudian dia menjaga lisannya itu. Bahkan kemudian dalam hadis yang masyhur yang kita mungkin kebanyakan sudah hafal, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak mampu berkata yang baik, bahkan kata Rasul SAW diminta untuk diam. Maka kita tidak boleh menilai seseorang seperti tadi, kok kurus banget kayak nggak pernah makan gitu, kayak nggak pernah dapat gizi misalnya, atau kamu gizi buruk ya, nggak boleh. Itu menyakiti dan menzalimi orang. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak boleh menilai begitu. Kadang-kadang dalam keseharian kita, sedikit banyaknya, kita masih ada bahasa-bahasa seperti itu. Maka mulai dari sekarang, kita mulai hilangkan bahasa-bahasa begitu. Ya sudahlah, kalau orangnya gemuk ya sudah. Tidak perlu kemudian kita bahas, tidak perlu kemudian kita bicarakan, kok kamu kok gemuk banget ya, misalnya, tidak perlu begitu. Kalau mau menasehati, cukup nasihati dengan cara yang baik. Mas, Mbak, kalau kegemukan itu tidak boleh, misalnya begitu. Tidak perlu kemudian, kamu kok gemuk banget sih gitu. Kamu tidak sunnah karena gemuk, karena Rasul kan tidak gemuk misalnya. Tidak boleh begitu. Ya. Maka tadi, kembali kepada efek negatif yang dihasilkan dari cara berpandang good looking itu kalau dilihat dari dua sisi tadi. Kalau tidak dilihat dari fisiknya, ya dilihat dari hartanya. Itu akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Itu pasti rusak. Coba misalnya ada orang kaya berbuat salah. Panjenengan berani menegur? Kita berani menegur kesalahan orang itu? Kebanyakan mungkin tidak. Kenapa? Takut. Apalagi misalnya yang berbuat salah pejabat. Kalau di tingkat kecamatan mungkin Pak Camat gitu kan, mungkin gitu kan. Atau kemudian pegawai pemerintahan yang lain misalnya berbuat kesalahan. Berani kita menegur? Mungkin di antara kita sebagian tidak berani. Kenapa? Karena kita melihat, yang kita tegur itu orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Akhirnya tidak adil dalam hal seperti itu. Maka tadi, cara pandang seorang muslim terhadap good looking itu atau penampilan yang baik bukan dari fisiknya, bukan juga dari hartanya. Maka pertanyaannya kemudian menjadi simpel begini. Bagaimana cara kita melihat seseorang, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana cara kita melihat seseorang itu atau menilai seseorang? Maka tidak lain dan tidak bukan, yang layak untuk kita nilai dari seseorang adalah cintanya dia kepada Allah dan
Rasulnya. Itu yang harus kita nilai dan harus kita hargai dari seseorang. Boleh kita menghargai seseorang karena jabatannya, boleh kita menghargai seseorang karena kedudukannya, boleh. Tetapi jangan pernah kita melebihkan kehormatan kita atau cara kita menghormati kita kepada orang yang memiliki jabatan, sementara kemudian kita tidak pernah menghormati orang karena ilmu dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya sebagai seorang muslim yang dinilai adalah ketika kita menilai seseorang, yang kita nilai adalah cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Secara umum bisa diambil kesimpulan adalah bagaimana takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita nilai. Bukan karena parasnya yang ganteng atau yang cantik, bukan juga karena kekayaan hartanya, bukan juga karena kedudukan sosialnya, tetapi karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Bahasanya di situ adalah suwar. Suwar itu artinya apa? Gambaran atau visualisasi. Allah itu tidak melihat ketampanan kita. Allah itu tidak melihat kecantikan kita. Allah itu tidak melihat kegagahan fisik kita. Allah itu tidak melihat bagaimana bentuk tubuh kita yang kekar, tidak dari situ. Bukan juga dilihat dari harta kita yang kita miliki. Bukan. Kenapa? Karena nyatanya kaum Ad itu yang memiliki badan yang kekar, yang kemudian besar, dihancurkan oleh Allah dengan cara yang sangat hina. Hancurnya kaum Ad itu dengan cara apa? Hanya dengan cara apa? Diturunkannya dukhon, itu kabut yang tebal, lalu kemudian beserta dengan suhu yang dingin, itu sudah membuat kaum Ad itu hancur. Bagaimana juga kemudian ketika kita melihat tentaranya Fir'aun yang begitu kekar dan begitu tegap, tetapi juga hanya dihancurkan dengan apa? Dengan lautan. Begitu menghinakannya mereka. Maka tidak ada yang kemudian bisa dibanggakan dari badan yang tegak, badan yang kekar, atau kemudian suar fisik, wajah yang ganteng atau yang cantik, tidak ada yang bisa dibanggakan dari situ. Ketika kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika kita tegap, badan kita kekar, badan kita bagus, fisik boleh bagus, ganteng, cantik, tapi untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk dakwah, itu insya Allah bernilai pahala. Tapi kalau kemudian tidak, maka justru akan bernilai dosa. Lalu kemudian dalam hadis itu disebutkan lagi, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi kemudian Allah itu hanya melihat. Perhatikan kalimatnya. Innama dalam bahasa Arab itu namanya adatul hasab. Itu pembatasan. Artinya hanya dibatasi. Maka secara bahasa, seolah-olah dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan begini, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah hanya melihat seseorang itu ila qulubikum wa a'malikum, dari hati dan amalnya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini memiliki ibrah yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Betapa kemudian Allah tidak menilai penampilan yang baik atau good looking tadi itu dari suarnya, tampilan fisiknya. Ya, suar itu artinya gambar. Kalau dalam bahasa Arab, suar itu artinya gambar. Kalau wajah itu wajhun. Nah, hadis tadi tidak mengatakan wajah, tetapi suar. Kenapa? Suar itu bukan hanya fisik wajah, tetapi tampilan baju,
tampilan badan, body dan lain sebagainya, itu juga gambaran fisik. Allah itu tidak melihat itunya, tetapi Allah melihat hati manusia dan amalnya. Percuma kalau kita ganteng, kita pinter, kita cerdas, mungkin kita juga badan tegap dan lain sebagainya, tapi hatinya rusak dan amalnya rusak, itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita yang bersih, akidah yang lurus, tauhid yang murni, itu yang kemudian akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang kita lakukan, puasa kita, salat kita, ibadah yang mahdhah, yang ghairu mahdhah, muamalah kita, itu yang kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan, kalau cara pandang kita dalam melihat manusia itu dilihat dari dua sisi tadi, yaitu dari sisi fisik dan hartanya, maka ini akan merusak akidah dan akan merusak akhlak manusia. Itu pasti akan merusak akidah kita dan akan merusak akhlak kita. Karena tadi akhirnya kita menilai seseorang tidak adil. Kita menilai seseorang dengan cara yang tidak adil. Nah, lalu kemudian kita berbicara tentang istilah good looking versi Al-Quran. Di dalam Al-Quran, istilah good looking, ya memang kalau di dalam Al-Quran tidak ada kalimat good looking, itu tidak ada. Tapi maksudnya, kalau kita maknai good looking itu dengan penampilan yang baik atau penampilan yang bagus, maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali, versi good lookingnya itu banyak sekali. Misalnya begini, satu waktu Al-Quran itu menilai good looking itu dari paras tampannya. Dari apa? Paras tampannya seseorang. Ini dikisahkan sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf di ayat 31. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Yusuf ini yang mengatakan Nabi Yusuf ganteng, yang mengatakan Nabi Yusuf tampan wajahnya, itu secara teks itu bukan Allah yang mengatakan, tapi yang mengatakan siapa? Mak-mak. Yang mengatakan Nabi Yusuf ganteng itu siapa? Mak-mak, temannya Zulaikha. Kalau kita baca dalam Quran surah Yusuf tadi, ya, di ayat 31 itu di kalimat terakhirnya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasyallahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Artinya kemudian ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah diminta keluar oleh Zulaikha, lalu kemudian yang di situ ada emak-emak tadi, temannya Zulaikha itu, kemudian kata Zulaikha, maka tak kala wanita itu melihatnya, ya, emak-emak temannya Zulaikha itu melihatnya itu, mereka kagum kepada apa? Keelokan atau ketampanan wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam, dan mereka melukai jari atau tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Maka yang mengatakan tampan itu sebenarnya adalah mak-mak temannya Zulaikha itu. Allah hanya kemudian membahasakan dengan bahasa Al-Quran tadi. Maka satu sisi Al-Quran menyebutkan good looking itu dari sisi apa? Tampannya. Dan itu tidak masalah. Tidak apa-apa. Ketika kemudian sekali lagi digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka akan bernilai kebaikan tadi. Sementara kemudian pada kesempatan yang lain, yang disebut good looking menurut Al-Quran itu adalah seseorang yang memiliki tubuh yang bagus dan indah, artinya tubuh secara fisik tubuhnya itu. Dan ini dikisahkan, ya, sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam dalam Quran surah Al-Ahzab di ayat 69. Nanti panjenengan silahkan buka surah Al-Ahzab di ayat 69. Di dalam surat di ayat tersebut sebenarnya mengisahkan begini. Ini kisahnya, kaum Bani Israel itu memiliki kebiasaan yang buruk sebenarnya. Kebiasaan buruk mereka apa? Mereka biasanya itu kalau mandi itu bersama-sama, bareng-bareng kalau mandi.
mandi di sungai misalnya gitu kan, itu bareng-bareng. Ya laki-laki ya perempuannya campur semua, mandi bareng-bareng di situ. Nah, lalu kemudian satu waktunya Nabi Musa alaihissalam itu diajak untuk mandi bersama di situ. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak mau. Nah, karena Nabi Musa tidak mau, lalu kemudian diejek dan difitnah oleh kaum Bani Israel tadi dengan apa? Ejekan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki kecacatan tubuh sehingga Nabi Musa tidak mau mandi bersama. Akhirnya kemudian turunlah berita dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan itu semua, yang itu termaktub dalam Quran surah Al-Ahzab tadi di ayat 69 itu. Kata Allah begini, ketika kemudian Nabi Musa sudah tadi diejek dan dihina karena kemungkinan fisiknya yang buruk, sehingga kemudian Allah memberikan balasan, memberikan jawaban dengan apa? Ini sudah saya selesaikan dulu. Dengan apa? Dengan satu waktu Nabi Musa alaihissalam itu mandi di sungai sendirian. Mandi di sungai sendirian. Lalu kemudian karena Nabi Musa mandi di sungai sendirian, pakaian beliau itu ditaruh di atas batu. Ditaruh di atas batu, lalu kemudian karena ditaruh di atas batu, ketika Nabi Musa sudah hendak selesai, lalu kemudian ternyata, ini dalam sebuah riwayat disebutkan, batunya itu berjalan. Batunya itu berjalan, sampai kemudian kan tadi di atas batu itu ada bajunya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian berjalan sampai kepada kelompok Bani Israel tadi, kaum Bani Israel itu, dan berhenti di situ batunya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kaum Bani Israel yang tadinya menghina Nabi Musa alaihissalam karena memiliki fisik yang tidak sempurna begitu, karena tidak mau mandi bersama, akhirnya ketika melihat fisiknya yang begitu sempurna, kaum Bani Israel kemudian mengakui kesempurnaan fisiknya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian dalam ayat tadi disebutkan fabara'ahullahu mimma qalu. Allah itu kemudian Barra itu melepaskan diri atau kemudian membersihkan dari apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Itu good looking dari sisi fisik, dan itu tidak apa-apa selagi. Ya. Dan sebagai penutup, good looking dari dua hal tadi, rupanya maupun fisiknya, itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Tetapi ingat, kalau kita memiliki kelebihan dari Allah bahwa kita good looking dengan sisi yang tadi itu, maka harus kita syukuri. Maka tema kita adalah good looking, karunia yang harus kita syukuri. Bagaimana kemudian kesempurnaan Allah yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri. Harus kemudian kita bersyukur terhadap itu. Dan di dalam Quran surah Fatir itu ada di ayat pertama, nanti panjenengan buka, ada kalimat begini. Ini kalau di awal ayatnya kan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajtanihan, atau kemudian di dalam qiraat yang lain agak berbeda, ajnihatim masna wa thulatha wa ruba yazidun. Allah mengatakan yazidun, ya. Fil khalqi ma yasha. Yazidu artinya itu Allah menambahkan pada ciptaannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam kehidupan manusia itu ada yang dilebihkan kegantengannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang lain, ada yang dilebihkan kecantikannya dibandingkan dengan yang lain. Itu sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa. Tetapi ingat sekali lagi bahwa semuanya itu tidak akan bermakna kalau kegantengan itu, kecantikan itu tidak memancarkan cahaya ilahi, tidak memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah At-Tahrim disebutkan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yang penting adalah bagaimana kita memancarkan cahaya kepada di sekeliling kita. Itu yang paling penting. Antum ganteng enggak masalah, tapi sinaran cahaya antum itu bisa menyinari di sekeliling kita. Lalu kemudian dalam Quran surah Al-Fat itu di ayat ke-29, di ayat terakhir, itu juga Allah mengatakan demikian, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi yang penting manusia itu adalah tak ada tanda-tanda dari
dari sujudnya, ada tanda-tanda dari sujudnya. Dan kata para ulama, ini yang kemudian kami nukilkan dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, markas ta'zimul Quran. Ini adalah markas ta'zimul Quran yang diawasi oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh. Dalam tafsirnya beliau mengatakan begini, yang disebut simahum fi min athari sujud, min athari sujud adalah cahaya yang dipancarkan dari wajahnya itu. Jadi antum hitam, kita hitam, tapi dari wajah kita memancarkan cahaya ilahiyah itu lebih baik daripada kita yang berwajah putih. Ya. Maka ini Allah yang kemudian mengatakan demikian. Dan kemudian kami tutup dengan surah An-Nur di ayat ke-35. Itu sudah jelas sekali. Nanti kalau panjenengan baca, tentu itu surah ayat yang masyhur. Allahu nurus samawati wal ard ila akhir ayat. Dalam tafsir Al-Qur'an, dalam tafsir beberapa tafsir mengatakan yang disebut nur di situ adalah cahaya Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin wajah kita bercahaya, kita ingin menampilkan dan memancarkan cahaya kepada di sekeliling kita, maka cahayailah kita dengan cahaya Al-Qur'an. Ketika kemudian kita ingin menjadi good looking yang baik, maka dekatilah Quran, pelajarilah Quran, amalkan Quran, ajarkan Quran, insya Allah kita akan memancarkan cahaya good looking yang bernilai Qurani, itu yang mudah-mudahan nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penilaian terbaiknya, dan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan dipertemukan dengan para ahlul Quran yang good looking itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan Allah mudahkan kita untuk terus mempelajari Al-Quran, memancarkan cahaya Al-Quran dalam kehidupan kita, dan memberikan apa yang kemudian menjadi nilai-nilai dari Al-Quran itu. Insyaallah mudah-mudahan berkah dan rahmat untuk kita semua. Saya kira cukup itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada salahnya itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaatnya itu tentu karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasruminallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.